Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020. Hari ini saya akan membaca Markus pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Perikopnya, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena banyak orang itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam ke tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu peristiwa di mana orang lumpuh dibuat berjalan oleh Yesus. Pada saat itu tidak mudah untuk berjumpa Yesus. Begitu padat manusia berkerumun dan begitu sempit kesempatan untuk bisa berjumpa Yesus. Sehingga dikatakan di depan pintu masuk pun sudah tidak ada lagi tempat. Itu adalah suatu kondisi yang sangat-sangat luar biasa yang mengakibatkan orang lumpuh itu tidak mungkin bisa sembuh. Namun ada hal yang kita perlu lihat di sini. Ketika orang itu berjumpa Yesus, Yesus katakan, "Imanmu yang menyelamatkan engkau." Ini adalah suatu ungkapan yang kita perlu perhatikan, bahwa iman yang menyelamatkan, iman yang menjawab doa, iman yang memperoleh segala kebutuhan, ternyata dilihat dari segi kondisi yang ada pada waktu itu, iman itu tidak lepas dari waktu yang tepat. Karena itu Alkitab katakan, berdoalah senantiasa dengan tidak berjemu-jemunya, karena jawaban itu kita tidak tahu kapan. Dan tentunya jawaban itu datang pada waktu yang tepat. Dan kita menjumpai di sini orang lumpuh itu berjalan karena imannya pada waktu yang tepat. Kita tahu dalam buku Pengkhotbah pasal 3, di situ jelas dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk segala sesuatu, ada masanya untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Kita menyumpai bahwa iman pun untuk melihat jawaban perlu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Sebab itu firman Tuhan selalu mengingatkan, jangan jemu berdoa, jangan jemu meminta, jangan jemu berusaha, karena kita tidak tahu waktu kapan Tuhan akan menjawab kita. Tetapi yang kita percaya, Tuhan pasti menjawab doa kita. Hal ini menjadi pegangan bagi kita orang percaya. Sebab itu, Mika pun mengungkapkan hal yang sama.
Mika pasal 7 ayat 7 katakan, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan dan akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Dari perkataan Mika, kita menunjukkan Mika mengingatkan kepada saya dan saudara, waktu Tuhan pasti ada. Dan itulah sebabnya Mika katakan, aku menunggu-nunggu Tuhan dan mengharapkan penyelamatan, dan aku tahu Tuhan akan mendengar aku. Kita sebagai orang percaya dalam perjalanan kita, ada banyak pergumulan, masalah yang kita hadapi. Tapi jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah setia. Karena waktu untuk Tuhan menjawab doa kita, itu bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab setiap doa orang percaya. Sebagaimana orang lumpuh ini dijamah, disembuhkan Tuhan, karena dia ada pada waktu yang tepat. Sebab itu mari pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari ini untuk dapat melakukan dan setia dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan menjawab kita, itulah waktu yang tepat yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami, karena hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa mujizat itu selalu ada, dan dia boleh ada pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Sebab itu tolong kami Bapa dalam pengiringan kami kepadamu, dalam pergumulan kami di tengah dunia yang bertambah sukar sulit ini. Biarlah kami tetap bertahan sampai waktu Tuhan yang tepat untuk menjawab, menolong dan mendengar doa kami. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang akan pergi bekerja, yang berbisnis, maupun yang berkuliah, ataupun yang tinggal di rumah dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar sepanjang hari kami tidak melupakan Tuhan, tetapi kami selalu menanti-nantikan Tuhan. Karena kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Dan ketika waktu Tuhan tiba, itulah yang terbaik yang kami akan alami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, karena Engkau sudah bawa kami di hujung tahun 2020. Dan kami akan masuk tahun 2021 dengan suatu kepastian Engkau akan menjawab doa kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang bekerja sesuai dengan waktu dan rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, tetap saudara bisa mengikuti renungan ini setiap hari sampai kita masuk kepada tahun yang baru. Firman Tuhan tetap baru buat kita untuk membawa kita lebih hari, lebih setia dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube channel. Tuhan Yesus memberkati.